Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Jadi pada video kali ini kami dari tim PBL AN 205A Teknik Politeknik Negeri Batam akan mempresentasikan hasil final dari proyek PBL kami di semester ini. Pembahasan ini tentunya akan dibawakan oleh anggota tim, di mana di antaranya ada saya sendiri, Muhammad Restu Fadilah, ada Ahmad Dasuki Adianto, Satria Aditya Christian, Livia Indra, dan juga Joshua Nugraha Manaping. Di sini kami juga didampingi oleh Bu Rini Amadia SSN, MSN sebagai manajer proyek, dan juga Bu Maria SST MSN sebagai klien. Ruang lingkup dari proyek ekoenzim atau komik EcoBuster ini terbilang cukup luas, di mana target audiens kami tidak hanya remaja, melainkan halayak dewasa atau para masyarakat secara umum secara garis besar. Ya, mungkin umur dari 18 hingga 25 tahun. Kami juga tidak hanya menarik para audiens umum dengan genre action, tapi juga menarik para peminat atau penikmat komik bergenre sci-fi atau science fiction dan juga para penggiat sains, di mana tujuan utama dari proyek ini, tujuan utama dari proyek Ekoenzim ini sendiri adalah sebagai bahan edukasi dan juga informasi kepada pembaca, di mana kami ingin membuat para pembaca tertarik dengan apa itu ekoenzim, apa itu si ekoenzim, dan seperti apa cara kerjanya, bagaimanakah kegunaannya di masyarakat umum. Dan alhamdulillah proyek ini telah selesai hingga 100%. Selanjutnya adalah naskah. Pada mata kuliah penulisan naskah, kami diajari bagaimana awalnya menyusun sebuah ide, bagaimana kami awalnya mencari studi kasus, kemudian dari studi kasus itu berkembang menjadi ide cerita, yang kemudian kami kembangkan hingga menjadi beberapa tahap, di mana ada premis, loh, kemudian ada sinopsis, kemudian ada treatment hingga menjadi naskah skrip. Bahkan dalam cerita juga dalam naskah ini kami sampai di tahap terakhir yaitu naskah breakdown. Kami belajar bagaimana penulisan yang benar untuk di setiap bagiannya. Misalnya dalam treatment kami diajarkan untuk menghilangkan atau tidak menggunakan bahasa-bahasa yang ambigu. Kemudian dalam naskah cerita sendiri bagaimana kami menyusun dialog dan juga memaparkan aksi yang akan dilakukan oleh tokoh itu sendiri. Dalam penulisan naskah sangat membantu kami dalam mencapai cerita ini hingga selesai, dalam membuat cerita atau komik ini hingga selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang storyboard animatik dan storyboard clean up yang ada pada komik EcoBuster. Bisa dilihat di sini, kita mempunyai dua versi, yaitu versi clean up dan versi animatik. Versi clean up sendiri berfungsi sebagai panduan utama kami dalam pembentukan komik EcoBuster ini. Selanjutnya adalah animatik. Animatic storyboard berfungsi sebagai penunjuk kepada audiens bagaimana euforia yang terjadi pada cerita ini. Karena durasi yang terlalu panjang, maka saya akan melompat kepada bagian-bagian tertentu saja. Ini adalah establish shot bagaimana kota Kashgar sebelum kejadian. Ini adalah bagaimana kota Kashgar setelah kejadian utama dalam cerita. Ini adalah tampak laboratorium mereka dan percobaan-percobaan yang dilakukan oleh karakter kita.
Ini adalah saat mereka menuju kota dan mulai membasmi para monster. Ini adalah puncak dari ceritanya, yaitu mereka bertemu dengan Pollut atau monster besar utama dalam cerita ini. Dan ini adalah setelah kejadian, yaitu kota Kasgar kembali melakukan restorasi atau pembangunan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang key art dan poster dalam komik Echo Buster ini. Untuk ide utama dalam pembentukan key art-nya sendiri, kami ingin menggambarkan dan mengenalkan tiga karakter utama yang ada dalam cerita ini. Lalu ada mobil sebagai kendaraan mereka untuk eh, menuju jalan cerita, dan kami juga menggambarkan bagaimana suasana kota Kashgar ini, yaitu suram dan hampir tidak terurus. Selanjutnya untuk posternya sendiri, kami meletakkan para karakter di tengah sebagai pusat utama agar audiens tahu eh, mana yang lebih penting. Selanjutnya adalah environment-nya, yaitu ada gedung-gedung kota yang tampak sepi dan tidak berpenghuni. Selanjutnya adalah monster-monster yang menjadi musuh utama mereka dalam cerita ini. Dan ini adalah judulnya, Echo Buster. Masuk ke pembahasan karakter, di sini kami telah membuat karakter utama ini ia akan membawakan jalan cerita yang telah kami buat. Karakter ini bernama Dr. Helena. Dia adalah ilmuwan hebat dari kota Kasbah. Dia adalah orang yang cerdas, bertanggung jawab, cepat mengambil keputusan, dan dapat menganalisa suatu kejadian dengan baik. Namun karena kesalahan dari hasil temuannya, ia harus merasakan stres selama beberapa tahun selama ia mencari penawar untuk menyelamatkan kotanya dari bencana monster cair bernama Polut. Untuk mencapai tujuannya, Dr. Helena di sini kami buatkan karakter pendukung seorang perempuan mekanik bernama Hexor, yang dimana ia adalah sahabat kecil Helena yang sekarang juga menjadi rekan kerjanya. Hexor ini adalah seorang perempuan dengan keahlian mekanik yang sangat tinggi, dibuktikan karena banyaknya gadget-gadget temuan Hexor yang membantu dalam perkembangan kota Kashgar. Selanjutnya yang bernama Kanar, dia adalah seorang anggota militer yang di dalam ceritanya ia akan membantu Helena dan juga Hexor menyusun rencana untuk mengalahkan monster Polut. Selanjutnya untuk konsep seni di properti. Yang pertama ada mobil terbang. Ini adalah kendaraan umum yang biasanya digunakan oleh masyarakat di Kota Kasgar. Yang kedua ini ada mobil tua, yang dimana ini adalah kendaraan utama yang mereka gunakan selama pertempuran. Dikarenakan energinya di kota mereka itu sudah tidak bisa karena polut. Nah, polut adalah monster raksasa, hasil kumpulan dari kristal amonia, dan polut ini akan memecahkan dirinya dan menelan menara utama. Lalu ada murkit. Murkit ini adalah pecahan-pecahan polut yang mampu mengendalikan pikiran masyarakat. Ada drone. Drone ini adalah alat pengintai punya Hexor, miliknya Hexor, yang berguna untuk memantau dan mengamati. Lalu ada ekobom. Ekobom ini adalah senjata peledak yang di dalam bom ini ada kandungan ekoenzim, dan ekobom ini touch screen. Dapat bisa ditekan di tengahnya lalu dilemparkan dan meledak. Yang ke selanjutnya ada ekogun. Ekogun ini adalah senjata utama di saat mereka akan berperang dengan murkit dan polut. Senjata ini juga ada ekoenzim di dalamnya. Ada EcoSuit juga. EcoSuit ini adalah ciptaan khusus, ciptaan Hexor yang menahan kontaminasi polusi yang diakibatkan oleh murkit. Beberapa fitur canggih seperti masker gas, tabung oksigen, dan sarung tangan yang diinstal
di robot daun sebagai gadget utama. Dan robot daun ini juga membantu mereka memonitorkan keadaan dan menunjukkan daya tahan kostum yang tersisa. Ada koper Hexor, koper multifungsi Hexor, lalu ada kristal amonia. Ini adalah kristal awal. Yang ini adalah kristal akhir di saat sudah terbuai. Kristal ini adalah ciptaan dari Helena. Lalu ada robot burung yang berguna untuk mengantarkan kristal. Ada robot daun juga. Ini ada robot daun ini adalah ciri khas utama dari kota Kasker yang berfungsi jika ditekan lensanya ya ada hologramnya. Untuk Nirmana tersendiri, ada beberapa prinsip yang kami gunakan pada environment Kota Kashgar, di mana yang pertama adalah kontras bentuk, di mana beberapa bangunan berbeda-beda bentuk seperti segitiga, segi panjang, dan segi pendek. Dan yang kedua ada empasis, di mana terdapat gedung segitiga di tengah, sehingga itu menjadi pusat pengalihan bagi audiens dan menjadi penekanan. Dan yang ketiga ada keseimbangan, di mana midpoint berada di bangunan segitiga dan setiap sudut menjadi seimbang. Dan selanjutnya ada prinsip movement, terdapat pada bangunan yang depannya kecil dan yang kedua sedang dan yang ketiga besar, sehingga itu menjadi menunjukkan bahwa prinsip movement terpakai dalam environment ini. Dan yang terakhir ada prinsip pola, di mana setiap pola berbentuk lingkaran, mulai dari yang kecil hingga yang besar. Sehingga prinsip pola juga terpakai dalam eh, environment Kota Kashgar. Dan untuk capaian mata kuliah menggambar digital di sini, tentu kami banyak belajar dari mata kuliah ini. Tentunya salah satunya adalah mempelajari fundamental dalam menggambar digital. Salah satunya adalah menguasai software. Sini kami belajar cara manajemen layer, penggunaan layer mode, cara mengatur opacity, kemudian cara menggunakan tools-tools yang ada pada software seperti Paint Tool, Selection Tool, kemudian juga ada, kemudian kami juga beradaptasi pada mata kuliah menggambar digital ini karena peralatan-peralatan yang digunakan untuk menggambar digital tentunya berbeda dengan menggambar tradisional yang telah kami pelajari di semester sebelumnya. Untuk mata kuliah Kapita Selekta, kami ada menggunakan beberapa teknologi pendukung seperti komputer atau laptop, pen tablet untuk kami menggambar karakter dan environment, dan ada handphone, dan ada software menggambar. Biasanya kami menggunakan Medibank, dan software menulis dan generatif AI, di mana sangat membantu kami dalam merancang sebuah cerita ke dalam komik. Untuk selanjutnya, untuk constructive criticism, selama proses penyelesaian hasil akhir PBL, kami cukup banyak mendapatkan kendala, yang khususnya dalam masalah disiplin waktu dan kecepatan progres, di mana kecepatan progres kami yang kurang maksimal dan disiplin waktu kami yang kurang. Nah, dan hal ini juga menjadi bahan evaluasi utama bagi kelompok kami. Namun, kami juga mempelajari banyak hal baru, dimulai dari skill teknis hingga soft skill. Dan yang tentunya kami akan memaksimalkan di proyek kami selanjutnya. Baik, cukup sekian pembahasan hasil final proyek PBL dari tim 205. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata dalam pembahasan video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.